Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini, pagi ini kita di wilayah Cilacap ya, masih di wilayah Cilacap. Ya, semalaman juga hujan deras ya. Dan alhamdulillah ya, ini memang kita baru agenda menuju Yogyakarta ya. Memang masih di perjalanan, kita istirahat ya, karena kita kemarin agenda keliling-keliling di mitra-mitra pembudidaya ikan gabus dan juga mitra pembenihan dan juga yang pembesaran dan pengepul ikan gabus yang dari tangkapan alam. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini semua sahabat-sahabat dunia ikan gabus ya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dan selalu positif dengan hari ini, dan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Ya, masih menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk chat di 0816658779 ya. Ini ada Pak Nur siapa ya? Nur Kozin ya, ini yang ada di ya, mana kok nggak ada yang namanya, alamat Bapak Nur Kozin, nggak ada alamatnya. Menanyakan masalah pemberian pakan untuk pelet PF 800 dan PF 500 itu apakah bisa dicampur, dan setelah menggunakan PF 800 itu pakan lanjutannya adalah apa Pak? Ya, mohon penjelasannya. Kalau untuk pemberian pakan menggunakan PF 800 itu sebenarnya sama saja sih. Kalau bibit yang barusan dikirim dari tempat kita biasanya menggunakan PF 800, jadi tidak perlu menggunakan PF 800. Jadi langsung dilanjutkan dengan PF 1000 ya. Jadi dari PF 800 itu 1 bulan, kemudian nanti dilanjut dengan menggunakan PF 1000 ya. Sebenarnya sudah ada ya di video sebelumnya. Mungkin teman-teman yang mungkin belum melihat video lanjutannya sebelumnya bisa nonton kan. Di sini sudah ada untuk masalah pakan. Dan sering saya bahas ya. Untuk PF 800, PF 1000 1 bulan, kemudian 1 bulan menggunakan min 1, lanjutannya min 2 dan min 3 ya, itu untuk masalah pakan. Jadi biasanya 1 bulan sudah ganti. Makanya untuk pemberian pakan ini nggak usah banyak-banyak, karena memang untuk pemberian pakan ini menyesuaikan dengan jumlah ikan ya. Kalau ikannya misalnya 1000 ekor ya belinya kira-kira 2 kilo lah, 2 kilo 3 kilo. Gak usah sampai beli sak-sakan, karena nanti pada bulan berikutnya sudah harus berpindah. Pertanyaan berikutnya dari Andri yang ada di ya, Subang, Jawa Barat ya, menanyakan, ikan saya sakit Pak ya. Saya mengambil bibit dari alam, saya pelihara, kemudian ikan saya sakit, dan sakit tiap hari banyak yang mati. Mungkin analisa saya terkena jamur ya, dan saya sudah mencoba mengobati ikan itu dengan menggunakan obat jamur yang ada di pasaran, tetapi tidak kunjung sembuh ya. Nah, saya coba aplikasi menggunakan mengkudu dan garam seperti yang tertera di YouTube ya, dan saya mendapatkan kematian yang cukup banyak pada ikan saya, bahkan hampir 90% ikan saya mati. Apakah cara ini kurang tepat Pak dalam aplikasinya? Mohon bimbingannya ya, penjelasannya Pak Suandi. Kalau bicara masalah proses pengobatan, sebenarnya kan kalau penyakit ikan itu kan pertama faktor kematian ikan itu dari sumber air bisa jadi ya kan, dari sumber air. Karena berdasarkan pengalaman saya biasanya dari sumber air bisa menyebabkan kematian. Ya, kemudian yang kedua adanya virus, bakteri, yang ketiga parasit. Nah, jadi penyebab kematian itu sebenarnya hanya itu saja yang selama ini saya alami. Nah, dalam proses pengobatan, kalau saya jalankan untuk untuk ikan yang terkena virus dan bakteri tetap harus menggunakan ada unsur kimianya. Karena apa? Untuk proses pengobatan virus bakteri itu sulit untuk dibunuh dalam waktu cepat dengan menggunakan produk-produk herbal ya. Jadi dia harus menggunakan kimia. Sementara untuk produk ikan yang terkena parasit bisa juga menggunakan herbal, tetapi kalau saya lebih suka menggunakan produk-produk yang
produk kimia, karena memang untuk parasit itu kita juga membutuhkan unsur kimia untuk membunuh atau melenyapkannya. Jadi, nah yang terjadi di proses pengobatan ikan yang perlu saya harapkan mitra-mitra atau teman-teman siapapun ya, entah bibitnya dari mana itu tidak masalah, yang penting dalam proses pengobatan itu harus jeli. Ya, jangan semata-mata mengambil cara-cara yang belum teruji kebenarannya. Ya, sementara orang itu hanya katanya dan katanya gitu, itu cukup sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sekarang contoh ya, orang mengobati ikan terkena jamur, kemudian dia menggunakan produk herbal, entah pakai daun pepaya direbus, entah dengan menggunakan mengkudu dikasih garam, kemudian dengan mencoba menggunakan jahe diparut, ada yang pakai kunir diparut, bawang putih direbus, segala macam. Itu kan cara-cara ya, dimana orang itu hanya kira-kira dan coba-coba. Tidak ada takaran akurasi yang jelas di situ. Beda dengan halnya sebuah produk kimia yang di situ untuk membunuh virus bakteri itu ada takarannya. Misalkan 1 tutup untuk 1 meter kubi air. Tetapi itu jelas ya. Dari produsen sudah memberikan penjelasan secara detail. Tetapi kalau dengan produk-produk yang memang banyak mengklaim itu sudah berhasil, dengan produk-produk herbal ataupun produk-produk ya sejenisnya, dimana itu hanya ramuan kira-kira, nah itu memang harus hati-hati. Apalagi kalau ikan dalam kondisi sakit dikasih garam. Yang jelas yang namanya lendir ikan itu kalau terkena garam pasti lendirnya akan habis. Ya logika saja, kalau itu terkena lendir itu pasti akan habis. Nah itu bisa menyebabkan kematian massal, apalagi masih bibit. Sisinya memang belum kuat ya. Makanya dalam proses pengobatan ikan yang ada di pasaran, tutorial-tutorial di YouTube atau dimanapun, saya harapkan lebih teliti dan lebih hati-hati, dan kita menggunakan akal logika kita ya. Dan si penyampai berita itu apakah sudah melakukannya berpuluh-puluh kali. Kalau baru 1 kali sembuh ya kebetulan saja. Ya kita tidak perlu untuk lalu menggunakan cara itu. Karena apa? Kalau dia sudah menggunakan trial, uji coba puluhan kali, dengan kemudian itu bisa sembuh, nah itu baru bisa dipastikan ya, memang ramuan itu bisa dipatenkan. Tetapi kalau hanya kira-kira kebetulan sembuh, itu tidak bisa kita tiru, karena bisa berdampak di tempat sana bisa sembuh, tetapi di sini belum tentu bisa sembuh. Bahkan apa? Namanya mengobati ikan itu, apa yang kadang kita cobakan sama-sama menggunakan produk kimia, itu pada saat dicobakan di tempat lain belum tentu juga bisa sembuh. Misalkan contoh ya, terkena jamur menggunakan produksi A dengan ukuran 1 tutup, di tempat saya itu bisa sembuh. Tetapi pada saat diaplikasikan di tempat lain dengan cara yang sama, barang yang sama, produk yang sama, aplikasi yang sama, belum tentu juga bisa sembuh. Karena apa? Masalah suhu air tadi juga berpengaruh, masalah tempat juga berpengaruh. Tempat yang dingin dalam proses pengobatan terkena jamur akan lebih lama sembuh dibanding tempat yang panas. Ya, saya harapkan lebih jeli lagi kepada teman-teman dalam proses mengobati ikan ya, terutama yang terkena jamur tadi. Jadi terutama khususnya kepada mitra-mitra saya, kalau saya sarankan jangan mencari cara sendiri ya. Saya sudah melakukan trial cukup lama dalam pengobatan ikan itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak, tetapi minimal ya informasi itu bisa kita berbagi. Bagi khusus mitranya Pak Suwandi, langsung saja sumber informasi kepada saya saja. Jadi tidak usah kepada yang lain. Karena apa? Kalau ikan Anda itu terjadi resiko kematian massal karena menggunakan cara-cara di luaran sana, saya tidak akan bertanggung jawab dengan ikan Anda gitu kan. Ya seperti beberapa kasus yang lalu ya, itu bibitnya diaplikasikan dengan cara-cara yang memang di luaran sana belum begitu teruji, sehingga apa? Benihnya ada yang mati semuanya ya. Dan itu saya harapkan tidak terjadi lagi. Dan salah satu pertanyaan ini hampir mirip dengan apa yang terjadi pada mitra saya. Jadi ya mungkin buat mereka itu bagus, mungkin buat mereka itu cocok aplikasi menggunakan produk A, B, C, D deh, produk-produk herbal. Ya silahkan aja kalau memang itu cocok. Karena kalau kita bicara budidaya, kita membutuhkan sebuah cara budidaya yang akan kita gunakan terus menerus. Itu akan lebih paham pada saat kita mempunyai takaran, mempunyai ukuran tertentu. Minimal ikan kita sendiri itu selamat, minimal ikan kita sendiri itu bisa kita atasi. Ya namanya budidaya, kita menjadi ahli minimal untuk diri kita sendiri. Karena namanya budidaya ini selalu berkembang ya.
dari masalah pembibitan, pembesaran, itu selalu akan ada ilmu-ilmu baru yang akan kita temui di lapangan, dan itu akan membuat kita menjadi semakin paham. Minimal dengan ikan kita sendiri, kalau sakit tuh obatnya ini. Ya, ikan saya pembesaran ini masalah ini obatnya ini. Sehingga kita akan lebih paham, lebih jelas tentang budidaya ikan gabus ya. Oke, silakan Pak, nanti kalau memang mau mengobati ikan, ya lebih hati-hati lagi. Ya, jangan asal kita menggunakan cara-cara, karena kalau di luaran sana ya misalkan pakai mengkudu sama garam kan nggak dijelaskan takarannya berapa cc, berapa banyak mengkudunya, berapa kilo garamnya, berapa besar debit airnya, tidak ada. Di situ hanya kira-kira saja. Kebetulan Bapak mungkin memberikannya overdosis sehingga bibit Bapak mati semua. Ya, bisa jadi seperti itu juga perkiraan saya. Oke ya Pak ya. Terus ikuti channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.